Mari kita lanjutkan pembahasan tentang surat berharga lainnya, yaitu obligasi. Ya. Nah, secara harfiah sebetulnya obligasi itu berarti utang atau berkewajiban, ya. Ya, prestasi kalau dalam bahasa perdatanya yang paling asas, ya. Terus ada lagi pengertian lain di dalam obligasi, ya. Semacam definisi, ya. Yang penting konsepnya adalah pembuktian tentang utang seseorang, ya. Obligasi yaitu adalah selembar kertas, ya, sebagai surat berharga. Ini adalah bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan hukum, dan ini dapat diperdagangkan, ya, dengan cara menyerahkan surat tersebut. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut bond. Ya, kalau orang Indonesia bond itu berarti ngutang. Ngutang di warung itu ngebond. Ya, belum waktunya gajian itu minta duit udah duluan, itu kayak security di kompleks saya. Disebutnya bond. Tapi itu adalah bahasa Inggris yang merupakan istilah yang digunakan untuk obligasi. Ya. Ini biasanya digunakan sebagai jaminan pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan pemborongan, ya, sehingga bond yang dimaksud pada jaminan pemborongan itu, ya, bukan termasuk surat obligasi gitu. Ada lagi istilah yang mirip, dan bank bisa mengeluarkan bond dan obligasi secara bersamaan, ya, hanya fungsinya saja yang berbeda, ya. Nah, ini obligasi, ya, adalah instrumen untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang. Nah, ini dianggap lebih murah daripada melakukan public offering atau mengajukan kredit pada perbankan untuk pembiayaan pada perusahaannya yang tadi bond itu, ya. Ini adalah sebagai bukti pengakuan utang dari penerbit kepada pemegangnya. Sebelum jatuh tempo, maka obligasi ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Ya, jika penerbitan obligasi dilakukan melalui bursa efek, ya, maka transaksinya tunduk pada peraturan dan ketentuan pasar modal di Indonesia. Sekali lagi, tidak boleh melupakan asas lex specialis derogat lex generalis. Apalagi nanti misalnya Anda sebagai mahasiswa hukum berniat atau bercita-cita setelah lulus ingin menjadi konsultan hukum bisnis misalnya gitu. Jadi jangan lupa selalu berpegangan pada peraturan-peraturan, dan jangan sampai menganggap sebuah peraturan itu tumpang tindih, tapi selalu berpegang pada asas lex specialis derogat lex generalis. Ya, jadi penguasaan terhadap peraturan itu adalah sangat penting. Ya. Ada beberapa pihak, ya, yang terlibat pada penerbitan sebuah obligasi. Yang pertama tentu aja yang paling utama adalah emiten. Ya, istilah emiten ini adalah pihak yang menerbitkan atau yang mengeluarkan obligasi. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mendapatkan tambahan modal dalam jangka panjang. Ya, untuk mendapatkan modal, maka yang diambil caranya adalah dengan cara menerbitkan obligasi atau surat pengakuan utang. Ya, bisa jadi sebuah perusahaan itu menjadi emiten. Bukan hanya perusahaan swasta, tapi bisa juga perusahaan milik pemerintah, kemudian badan otonomi khusus tertentu gitu, ya, pada sebuah pemerintahan. Itu bisa saja mengajukan obligasi. Sebuah pemerintah juga bisa membuat atau menerbitkan obligasi. Ya, Bank Indonesia juga menerbitkan obligasi Republik Indonesia. Ya, ORI, ya, obligasi Republik Indonesia itu diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, pihak yang kedua adalah penjamin emisi, underwriter biasanya disebutnya, ya, istilah lainnya. Penjamin emisi, ya, atau underwriter adalah perusahaan tersendiri, sebuah badan hukum yang menjamin penjualan obligasi. Jadi pekerjaannya adalah memberikan jasa penjaminan terhadap penjualan obligasi. Ya. Nah, sebetulnya pada fungsi utamanya, ya, penjamin emisi itu adalah mediator antara emiten dengan pemodal atau investor, ya.
eh, pada sebuah penerbitan obligasi bisa jadi tidak semua obligasi itu dibeli oleh investor ya atau pemilik dana. Ada sisanya, misalnya diterbitkan 500 surat obligasi yang laku hanya 450 misalnya, jadi tersisalah 50 surat obligasi. Nah, penjamin emisi harus membeli sisa dari obligasi tersebut yang kemudian nanti dapat dicairkan dengan cara menjualnya di lain waktu, misalnya melalui pasar modal dan melalui cara-cara lain yang biasa dilakukan atau lazim dilakukan di kalangan perbankan. Ya. Nah, semua sisa obligasi itu sudah harus diperjanjikan pada saat badan hukum yang emiten sebagai emiten ya yang melakukan emisi kemudian melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan penjamin emisi. Umumnya penjamin emisi itu berupa perbankan ya, lembaga perbankan biasanya ya. Nah, kemudian pihak yang ketiga yaitu wali amanat atau trustee ya. Nah, wali amanat ini adalah pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk kepentingan dan mewakili pemegang obligasi atau investor. Tapi yang menunjuk adalah emiten. Ya, ini namanya wali amanat. Ya. Nah, dia dapat juga, sebuah perusahaan itu dapat juga bertindak sebagai wali amanat yang bisa seperti itu, melakukan jasa seperti itu biasanya lembaga keuangan perbankan ya atau lembaga-lembaga keuangan lain yang memang sudah ditunjuk oleh Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Ya, sudah ada daftarnya, jadi tidak bisa siapa saja. Jadi harus bank atau lembaga keuangan yang sudah terdaftar di Bapepam. Nah, yang keempat adalah penanggung atau garansi, ya, atau garantor. Ya, harus ada jaminan. Nah, ini adalah perusahaan yang memang menyediakan jasa untuk penanggung. Ya, diperlukan apabila ada suatu pihak, perusahaan atau negara atau pemerintah ya yang menerbitkan obligasi tersebut ya tidak nantinya di kemudian hari tidak dapat membayar atau melakukan uang prestasi. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga apabila ternyata di kemudian hari emiten itu tidak sanggup melakukan pembayaran, artinya melakukan uang prestasi. Ya. Kalau sekarang ada OJK dan itu lagi-lagi lex specialis derogat lex generalis. Ada undang-undang khusus untuk OJK dan tidak lagi kita melihat pada kitab undang-undang hukum dagang. Ya. Umumnya jasa penanggungan ini dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang bukan bank, yang tentu saja harus bereputasi baik, artinya sudah ada di dalam daftar Bapepam dengan kriteria tertentu secara ekonomis dan secara hukum. Ya. Kemudian pihak terkait yang kelima adalah lembaga clearing. Ya, dia bertindak sebagai agen. Ya, jasanya adalah jasa keagenan, ya, terutama untuk pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Ya, lembaga ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan semua hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek. Ya, lembaga clearing biasanya adalah bank. Ya, dia bertugas untuk membayar bunga dan pinjaman pokok atas obligasi. Namun keterlibatannya hanya setelah obligasi masuk ke bursa efek atau ke pasar sekunder. Jadi bursa efek itu disebut juga pasar sekunder. Ya, pasar primernya yaitu pada saat mendirikan sebuah perseroan terbatas, mendirikan. Kemudian bentuk modalnya adalah sero, bisa bentuk saham, bisa bentuk obligasi. Itu pasar primer dalam pembahasan pasar modal. Sebetulnya ada rinciannya di dalam pasar modal, sehingga kita kenal pasar primer dan pasar sekunder. Pasar modal atau bursa efek disebut sebagai pasar sekunder. Ya. Kemudian profesi berikutnya yang tersangkut dengan kegiatan emisi obligasi yaitu adalah akuntan publik. Ya. Dia profesi penunjang pasar modal
ya, yang memeriksa kondisi keuangan emiten agar layak untuk masuk ke pasar modal dan memberikan penjelasan yang cukup untuk pembukuan dan keuangan emiten terhadap para pemodal, ya. Bagaimana keadaan keuangan pemodal emiten, apakah layak ya untuk dapat menerbitkan obligasi, ya. Ini kaitannya dengan kesehatan keuangan pada sebuah perseroan. Kemudian pihak lainnya, nah ini adalah bagian Anda, mudah-mudahan Anda bisa berprofesi sebagai konsultan hukum, ya. Jadi tidak selalu tergantung pada lowongan pekerjaan di kepemerintahan. Jadi jangan lagi bercita-cita sebagai PNS. Jadi bercita-citalah sebagai konsultan hukum. Apalagi kalau Anda pandai berbahasa asing, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, Jerman, Prancis atau bahasa apapun, ya. Sekarang ini lagi hangat itu adalah bahasa Korea gitu misalnya. Sehingga bisa melakukan melakukan konsultasi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Nah, ini konsultan hukum ini profesi yang sangat menjanjikan bagi sarjana hukum, ya, yang berkaitan dengan hukum bisnis, dan untuk kesejahteraannya bagus sekali dan kerjanya juga sesuai dengan resikonya, ya.